teman-teman. Saya perwakilan dari kelas B Teknik Informatika ingin memaparkan materi kami tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampainya. Menurut Jako Tarigan, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Menulis dapat dianggap sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Menurut Hinton dalam STY Slamet, menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. Menurut M.A. Tarsemi, dalam bukunya mengungkapkan pengertian menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Burhan Nurgiantaro menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan menulis merupakan kegiatan berupa menuangkan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam membentuk simbol huruf dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Kemampuan menulis. STY Slamet mengemukakan, kemampuan menulis yaitu kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, kemampuan menulis ini merupakan kemampuan yang menghasilkan. Dalam hal ini menghasilkan tulisan. Menurut Solehan, kemampuan menulis bukanlah kemampuan yang diperoleh secara otomatis. Solehan menjelaskan bahwa kemampuan menulis seseorang bukan dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh melalui tindakan pembelajaran. Berhubungan dengan cara pemerolehan kemampuan menulis, seseorang yang telah mendapatkan pembelajaran menulis belum tentu memiliki kompetensi menulis dengan handal tanpa banyak latihan menulis. Sehingga dapat disimpulkan, kemampuan menulis adalah kemampuan yang bersifat aktif dan produktif di dalam menghasilkan tulisan yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan latihan secara terus-menerus. Tujuan menulis. Tujuan menulis yang pertama yaitu untuk memberikan informasi seorang. Penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisannya seperti wartawan, di koran, tabloid, majalah, atau media massa cetak lainnya. Tulisan yang ada pada media cetak tersebut seringkali memuat informasi tentang kejadian atau peristiwa. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada pembaca. Seorang penulis dapat mempengaruhi pembacanya. Seorang yang membaca informasi di koran mengenai anak terlantar dapat tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Hal tersebut karena penulis dapat meyakinkan seorang pembacanya. Nomor 3 yaitu untuk sarana pendidikan. Menulis dapat bertujuan sebagai sarana pendidikan karena seorang guru dan siswa tidak akan pernah jauh dari kegiatan menulis, seperti mencatat di buku, merangkum, menulis soal, dan mengerjakan soal. Yang keempat yaitu menulis untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu, baik benda, barang, atau seseorang. Tulisan tersebut berfungsi untuk menjelaskan bentuk, ciri-ciri, warna, bahan, dan berbagai hal yang perlu disebutkan dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu tahap-tahap menulis. Pertama yaitu tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam proses kepenulisan. Di tahap ini, penulis melakukan banyak kegiatan. Salah satunya yaitu menentukan topik dengan mempertimbangkan minat masyarakat atau pembaca. Oke, selanjutnya adalah tahap pembuatan. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Tahap berikutnya adalah tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan.
Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dilakukan dengan berbagi tulisan kepada berbagai pembaca. Sekian materi yang dapat kami bawakan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.